bedah satu persatu. Yang pertama adalah pola melanjutkan gambar ya. Pola melanjutkan gambar itu adalah kita disajikan gambar ya. Contohnya seperti ini, kita disajikan sebuah gambar 3 ini, kemudian kita disuruh mencari pola gambar yang berikutnya. Nah, ini contohnya ada kotak nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Ternyata perubahannya ada beberapa bagian ya. Yang pertama adalah kotaknya ini, atau belah ketupatnya ini hitam, putih, hitam. Ini selang-seling, berarti pola yang berikutnya nanti adalah putih ya. Kita cari kotak yang putih. Nah, berarti kemungkinannya adalah B dan D. Tidak hanya pada kotak, tapi juga polanya berlaku pada garis. Pada kotak yang pertama ini garisnya 1, pada kotak yang kedua 2, pada kotak yang ketiga 3. Berarti nanti pada kotak yang keempat garisnya 4 ya. Nah, ini penambahannya berputar ke arah jarum jam. Nah, berarti jawabannya adalah D ya. Jawabannya adalah D. Cukup mudah ya, cukup bisa dipahami ya untuk contoh yang kali ini. Oke, langsung saja kita akan mencoba latihan soal nomor 1. Lanjutkan pola gambar di bawah ini. Ini ada anak panah ya menuju ke sebuah pusat. Ada 1, 2, kemudian 3 ya. Ada 3, kemudian yang keluar ini ada 1, ada 2, ada 3 ya. Kita coba amati ini yang masuk 3, kemudian ini yang masuk 1, 2, 3 ya, 4, ini 4, yang masuk 4, yang keluar 2. Yang ini tadi yang masuk 3, yang keluar 3, yang ini masuk 4, keluar 2. Yang ketiga masuk 1, 2, 3, 4, 5, yang masuk 5, keluar 1. Berarti ada 3, 3, 4, 2 ya toh, 5, 1, berarti selanjutnya adalah 6, 0. Berarti semuanya masuk, tidak ada yang keluar. Kita cari opsi yang ada yang keluar, ini ada yang keluar ya. Ini ada yang keluar, ini ada yang keluar, ini ada yang keluar, dan ini ada yang keluar. Ini semuanya masuk, berarti ini semuanya masuk ya. Berarti jawabannya adalah E ya, betul. Kita lanjutkan soal nomor 2. Lanjutkan pola gambar di bawah ini ya. Diberikan gambar semacam ini, ada segitiga ya, objek unsur-unsurnya ada segitiga, ada lingkaran besar, ada segi 4, dan ada lingkaran kecil di tengah. Ya, ini pada pola yang pertama seperti ini. Pada pola yang kedua ternyata lingkarannya hilang ya, lingkarannya dihilangkan ya, tinggal ini. Kemudian pola yang ketiga dari soal diketahui bahwa segi 4-nya menghilang. Nah, maka kemungkinannya ini nanti akan menghilang dari pusat menuju tepi ya. Yang pertama lingkarannya hilang, kemudian segi 4-nya hilang. Nah, otomatis untuk pola yang keempat nanti lingkaran besarnya akan hilang. Berarti otomatis jawabannya adalah D, sehingga menyisakan segitiga yang mengelilingi ini ya. Jawabannya adalah D. Soal nomor 3, nah ini ada beberapa objek. Ini ada gambar hati ya, ada belah ketupat, dan juga ada tanda plus di sini ya. Kita cek satu persatu biar urut ya, dari atas gambar hati putih, kemudian gambar hati kotak yang kedua ini ada 1, pada kotak yang ketiga ada 2. Berarti nanti ada pada kotak yang keempat nanti semuanya akan ada hatinya ya, berwarna gelap ya. Kemudian pola yang ke belah ketupat ya, ini tidak mengalami perubahan, berarti nanti tidak ada yang berubah belah ketupatnya. Kemudian kita amati juga untuk tanda plusnya. Ini dari 3 gelap ya, berubah menjadi 2 yang gelap, kemudian menjadi 1 gelap, berkurang 1 semakin ke kanan. Berarti nanti pada kotak yang keempat tanda plusnya semuanya putih ya. Kita cari yang tanda putih, plusnya tanda putih semuanya ya. Berarti pilihannya antara B, C, D, E. Kemudian hatinya itu nanti penuh hitam semuanya. Nah, berarti ini tadi salah, ini salah ya, ini salah. Berarti jawabannya D ya. Jawabannya adalah D, karena belah ketupatnya tidak berubah ya. Semoga paham ya. Selanjutnya latihan soal nomor 4. Ada bintang, kemudian ada titik di sini. Nah, kemudian pola yang kedua ada titik di sini. Nah, ini berarti loncatnya berapa? 1, 2 titik baru ya. 1, 2 titik baru. Kemudian nah ini 1, 2. Pada pola berikutnya ternyata muncul di sini lagi. Berarti ini 1, 2 ya. Berarti loncat 2. Berarti muncul di sini. Berarti setelah itu ini ya, titik ini. Jadi nanti loncat lagi berapa kali? 2 kali ya. 1, 2. Berarti akan muncul titik di sini pada pola yang keempat. Kita cari jawabannya, yang tepat adalah yang C itu. Kita lanjutkan latihan soal nomor 5 ya. Lanjutkan pola gambar di bawah ini. Ini ada persegi ya. Ini ada persegi yang disusun dari beberapa segitiga.
pola yang pertama seperti ini, pola yang kedua ternyata ini hilang ya, bagian ini hilang. Kemudian muncul satu titik di sini. Pada pola berikutnya ini hilang, berarti menghilangnya berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam. Kemudian untuk titiknya ini bertambah setiap geser ke kanan, berarti nanti pola yang berikutnya ini hilang ya, muncul lagi satu titik di sini ya, tepat sekali ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Cukup jelas. Kemudian soal nomor 6. Soal nomor 6 ini ada beberapa objek atau unsur ya. Ini ada belah ketupatnya berdiri, ya ini tidur ya, ini berdiri, berarti nanti adalah tidur ya. Kalau berdiri itu istilahnya vertikal, kalau tidur itu horizontal ya. Oke. Ini vertikal, ini horizontal, ini vertikal, berarti nanti horizontal. Kita tarik yang horizontal, berarti opsinya adalah A atau C, A atau C. Nah, kemudian pada pola ini ada hitam dan putih, ini hitam putih, ini hitam putih ya. Berarti antara A sama C. Nah, padahal yang ada hitam putihnya hanya C. Berarti kemungkinan opsi yang tepat adalah C ya. C. Jadi memang di sini trik yang saya bagikan ini tanpa coret-coret ya, untuk membangun kesiapan kita. Karena nanti tes CPNS itu kita bisa mungkin hemat waktu ya. Jadi cukup melihat konsentrasi, nanti kita bisa menemukan jawaban yang tepat. Itu yang kita harapkan. Oke, kita lanjutkan latihan soal nomor 7. Lanjutkan pola gambar di bawah ini. Nah, ini ada beberapa unsur ya. Kita mulai dari yang tengah dulu ya. Yang tengah dulu. Ini dari titik berubah menjadi lingkaran kecil, menjadi lingkaran besar. Nanti pasti lingkarannya akan lebih besar lagi ya. Karena ini mengembang nih lingkarannya di tengah. Kemudian polanya, ini hitam, ini putih, ini hitam. Maka pasti putih ya. Maka dari lingkaran tengah yang putih, berarti opsi D pasti salah ya. Kita bisa mengeliminasi D, sudah kita abaikan. Kemudian yang berikutnya, kalau kita amati ini satu paket kotak, ini kotak hitam putih hitam, ini satu paket ya. Ternyata ini miring ke kanan ya. Nah, miring ke kanan, kemudian ini miring ke lurus ya, ini lurus. Nah, berarti ini kemungkinannya apa? Diputar ke kiri ya, diputar berlawanan jarum jam 45 derajat. Nah, ini 45 derajat miring begini, ini diputar lagi 45 derajat menjadi lurus ya. Berarti kita sudah temukan polanya apa? Berputar berlawanan jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam 45 derajat berlawanan arah jarum jam ya. Berarti nanti ini diputar begini ya. Nah, nanti begini. Jadinya bentuknya miring ya. Berarti opsinya ini antara B atau C. Nah, kita sudah bisa mengaplikan A, D, E. Kita tinggal menyisakan itu kan tadi sudah salah ya, tadi ya. Bukan, tadi masih ada kemungkinan ya. Berarti B, C, E. Kita sudah ada 3 kemungkinan ya. B, C, E sudah ada 3 kemungkinan. Kalau E ini bagaimana? Ini putih ya, kotaknya di sini putih. Padahal kotak putih itu hanya di tengah. Berarti E ini salah. Berarti kita tinggal menyisakan B dan C ya, B dan C. Nah, kemudian masih ada satu bagian lagi, itu adalah belah ketupat ya, kawan-kawan ya. Belah ketupatnya ini hitam, kemudian pada masuk pola kedua dia masuk di sini ya, dia masuk di sini. Nah, dia berubah menjadi putih. Kemudian pola berikutnya dia ganti di sini ya, berpindah tempat berubah menjadi hitam lagi di sini ya. Nah, berarti nanti dia kemungkinannya pindah ke sini ya, berubah ke sini. Berarti tadi hitam, putih ya. Berarti belah ketupatnya putih. Berarti jawabannya adalah C ya, bukan B ya. Jawabannya adalah C. Ya. Kemudian latihan soal nomor 8. Lanjutkan pola gambar di bawah ini. Ada belah ketupat, ada belah ketupat, ada persegi, ada lingkaran hitam, ada lingkaran putih gitu ya. Nah, kemudian kalau kita amati nih ya, kalau kita amati ini pola yang kedua. Ini belah ketupat ini ya. Ini belah ketupat yang bertemu dengan lingkaran ya. Nah, ternyata kemungkinan ini ya, belah ketupatnya geser ke sini. Kemudian pada pola ketiga, belah ketupatnya geser ke kanan ya. Berarti ini perputarannya begini ya. Ya, setiap pojok ke atas, kemudian ke kanan, nanti ke bawah. Berarti kemungkinan nanti adalah belah ketupatnya turun ke sini pada pola yang keempat ya. Nah, belah ketupatnya nanti ada di sini. Kemudian ininya ya, polanya ya, persegi dan lingkaran ya.
ini persegi, lingkaran, lingkaran, persegi, persegi, lingkaran. Nah, ini selang-seling ya. Berarti kalau ini sudah persegi lingkaran, maka di sini lingkaran, di sini persegi ya. Di sini nanti ada lingkaran, di sini ada persegi. Padahal tadi jajar genjangnya juga kok jajar genjang belah ketupat ya. Belah ketupatnya juga turun ke sini. Berarti tumpuk ya dengan persegi. Sehingga nanti gambarnya seperti bintang ini ya. Gambarnya seperti bintang ya. Jadi jawaban D dan E pasti salah. Kemudian kita tadi sudah menemukan pola untuk lingkaran dan persegi tadi ya. Nah ini berarti di sini tadi lingkaran, di sini persegi, maka cari yang ada lingkarannya putih ya. Lingkarannya putih. Nah kemudian ya pasti jawabannya A ya. Karena kita sudah ketemu bintang dan lingkaran putih di sini. Di opsi tidak ada pilihan lain selain A. Berarti jawabannya adalah A. Gitu ya. Latihan soal nomor 9, ada gambar seperti itu, ada sebuah kotak bulat ya di pojok dan ada lingkaran putih dan juga ada kotak hitam ya. Sekarang kita amati kotak hitam yang kecil dulu deh ya. Ternyata kotak hitamnya ini bergeser ya. Nah, ini ke sini. Kemudian ke sini ya. Nah, jadi kotak hitamnya tuh dari sini ke sini ya. Ini buktinya ya. Ini geser ke sini, terus ini geser ke sini ya. Jadi di sini ini. Kemudian berarti nanti pergeseran berikutnya dia akan ke atas ya. Dia akan ke atas di sini ya. Dia akan ke atas. Oke, kita apa namanya? Kita pin dulu ya bahwa nanti dia pindahnya di sini. Kita tandai dulu dia akan berhenti di sini. Pada pola yang keempat. Nah, selanjutnya dari ini kawan-kawan ya. Jadi ini ada lingkaran putih dan kotak ini ya. Jadi ini ternyata diputar ini kawan-kawan. Diputar kemana? Diputar ke 90 derajat ke arah jarum jam sehingga nanti muncul di sini ya, muncul di sini. Kemudian ini diputar lagi nanti ketemu di sini ya. Nah, ketemu di sini. Nah, ini setiap berputaran akan memunculkan kotak baru di pojok sini ya. Kemudian ini juga ini kan sudah begini ya, satu paket, nanti diputar lagi jadinya begini ya. Ini satu paket terus muncul lagi di sini sebagai akibat perputaran baru. Maka berikutnya dia diputar lagi 90 derajat searah jarum jam, berarti nanti di sini ya. Di sini berarti ketemunya nanti seperti B atau C atau D ini ya. Nah, jadinya lingkarannya nanti di bawah di sini. Nah, seperti ini B atau C atau D. Nah, berarti kita sudah ketemu ya pilihannya itu antara B, C atau D. Selanjutnya kita fokus pada kotak hitam ya. Pada kotak hitam tadi sudah kita tandai bahwa dia nanti akan di sini kawan-kawan ya. Berarti dia akan ada di sini ya. Berarti tidak di sini dan di sini. Berarti dia di sini. Nah, ini hilang kemana? Dia hilang tertutup oleh kemunculan kotak baru di pojok kiri atas ya. Nah, nanti di sini. Sehingga gambarnya ada seperti ini. Berarti jawaban yang tepat adalah B ya. Oke ya, tetap semangat ya. Lanjut nomor 10. Lanjutkan pola gambar di bawah ini. Ada sebuah lingkaran kecil, kemudian ada anak panah dan juga ada tanda seperti pagar ini ya. Nah, kalau kita amati semakin ke kanan maka perubahan lingkarannya. Jadi yang kita amati itu satu objek dulu. Lingkarannya ada di atas, bawah, atas, bawah. Nah, berarti pola berikutnya pasti ada di atas ya. Atas, bawah, atas, bawah, atas. Berarti kita cari lingkaran yang ada di atas nih. Berarti jawaban B dan C pasti salah. Kemudian menyisakan A, D, dan E. Ya. Kemudian kita amati gambar pagarnya dan panahnya ini. Nah, ini semakin ke kanan ternyata dia berputar berapa? 90 derajat ya, 90 derajat searah jarum jam. Ini juga berputar 90 derajat ke arah jarum jam. 90 derajat arah jarum jam. Berarti diputar lagi ke atas, maka anak panahnya ke atas ya. Anak panahnya ke atas. Anak panahnya ke atas berarti ini pilihannya tinggal A atau D kan gitu ya. Nah, A atau D, salah, A atau D. Nah, selanjutnya kita lihat nih, dia pagarnya ini ternyata menyamping ke kanan ya, bukan menyamping ke kiri. Berarti jawabannya adalah A. Ya, nomor 10 jawabannya A. Ya. Nomor 11. Nomor 11 ini ada segi 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini ada pola yang pertama ini ya, kita kasih nomor 1 deh di sini. Nomor 1, nomor 2 ya. Titik sudut ya, titik sudut nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Kemudian ini bawaan dari soal ya. Pada pola yang pertama ini diambil garis ya diagonal dari sini ke sini.
itu nomor satu ya, nomor satu. Kemudian nomor 2 urut ternyata ya. Ini nomor satu, nomor 2 ya, diambil lurus ya. Dan nomor 3 ya, ini nomor 3 ya. Nah, polanya sesuai nomor 3. Kemudian nomor 4. Nomor 4-nya di sini ya. Nomor 4-nya di sini berarti memotong di sini. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oh, nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah di sini ya. Nomor 4 sudah, nomor 5, nomor 5 ini ya. Ini nomor 5. Kemudian nomor 6 ya. Nomor 6 berhubungan dengan nomor 4. Ya, berarti gambarnya di sini nanti. Seret begini ya. Oh, ulangi. Ini nomor 1, 2 ya. Nomor 1 ini nomor 1. Nomor 2 ini ya. Nomor 3 ini gitu. Nomor 4 udah ini ya, kembali lagi. Kemudian nomor 5 kan di sini ya. Ya, 1 2 3 4 5. Nomor 5 di sini ke atas gitu. Kemudian nomor 6 berarti tinggal nomor 6 yaitu berarti ke sini. Sehingga jawabannya adalah A ya. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan soal nomor 12. Ada beberapa unsur di sini. Yang pertama ada persegi, ada segitiga, ada lingkaran. Pada pola yang kedua, ya ini segitiganya yang ada di luar, kemudian lingkarannya yang nomor 2, kemudian kotaknya berada di dalam ya. Berarti ini apa ya? Tukar posisi dari dalam keluar gitu ya. Nah, pola ketiga juga sama nih. Ini lingkaran di sini yang nomor 2 berubah menjadi lingkaran yang paling luar. Kemudian kotaknya ini nomor 2, kemudian segitiganya di dalam. Nah, ternyata ini pola yang keempat kembali lagi ke pola yang pertama kan. Nah, berarti pola berikutnya otomatis pola yang nomor 2. Berarti jawabannya adalah betul, jawabannya adalah B ya. Latihan soal nomor 13. Lanjutkan pola gambar di bawah ini. Ini ada gambar seperti ini ya. Ada tanda arah ya, ke atas, ke kanan, dan ke kiri. Nah, pada gambar yang ini berarti dia diputar ini ya. Diputar 45 derajat ya. Jadi ini diputar 45 derajat jadi lurus. Kemudian ini menyesuaikan sehingga menjadi miring seperti ini. Nah, diputar lagi 45 derajat jadinya seperti ini ya. Diputar lagi 45 derajat jadinya lurus ya. Ini terus diputar lagi 45 derajat, pasti ininya agak miring ya. Ya, pasti di sini agak miring begini ya. Iya, agak miring begini. Kemudian tandanya ini menjadi lurus. Nah, berarti jawabannya adalah A ya. Jawabannya adalah A. Ya, jadi ini berputarnya berapa? 45 derajat searah jarum jam ya. Ini jadi lurus nih, kemudian ini jadi lurus. Ini jadi lurus ya, jadi lurus. Ya, berarti jawabannya adalah opsi A ya. Opsi A. Jawabannya opsi A. Dengan opsi B ya. Enggak, karena ini perputarannya ya kita mengikuti ininya. Tandanya berarti jawabannya yang tepat adalah A ya, yang tercepat ya. Jangan tercepat. Latihan soal nomor 14 ya, lanjutkan pola gambar di bawah ini. Ada, kita fokus pada yang tengah dulu. Ada lingkaran kecil, ada tanda plus dan ada tanda min ya. Kemudian pola yang berikutnya plusnya jadi depan, minnya kemudian diikuti lingkaran. Nah, ini juga tukar posisi ya. Jadi ini jadi min 0 plus ya, kemudian ini adalah 0 plus min. Berarti pola berikutnya apa? Plus min 0. Tarik yang plus min 0. Plus min 0 ya, ini ya, antara C atau D. Nah, sekarang kita lihat garisnya. Semuanya garisnya akan hilang ya. Berarti ini semuanya garis akan hilang. Karena semakin ke kanan ternyata berkurang 1. 3 jadi 4, jadi 2, jadi 1, jadi habis ya. Oke, ini semuanya memenuhi kalau garisnya. Kemudian kalau dilihat dari tanda yang di tengah, yang memenuhi adalah C atau D. Nah, sekarang kita lihat pojoknya. Ternyata pola yang kedua, dari satu ke dua ini ya, pola yang saling diagonal ya. Jadi ini di sini, nanti di sini ya. Ini pojok atas ya, pojok bawah, pojok atas, pojok bawah. Maka di sini pola berikut nanti pojok atas. Di antara C atau D jawabannya adalah betul sekali ya, jawabannya adalah yang C. Ya. Latihan soal nomor 15, lanjutkan pola di bawah ini.
dari segi 3 berubah menjadi segi 4, jadi segi 5, pasti di sini segi 6 ya. Yang segi 5 kita eliminasi, C atau E pasti salah. C dan E pasti salah ya. Kemudian pola yang berikutnya kita dari warna. Ini hitam, putih, pasti putih ya. Berarti jawaban C atau D juga salah ya. Ya, jawaban A atau D salah, jawaban C dan E salah. Berarti jawabannya adalah B gitu ya. Oke, ini teknik eliminasi ya. Semoga paham untuk mengenal ya, untuk mengenal pola melanjutkan gambar pada latihan soal nomor 1 sampai nomor 15 ya. Jika teman-teman ada pertanyaan dicatat ya, dicatat pada rentang bagiannya mana, nanti dituliskan di kolom komentar.